Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini, kelompok saya akan mempresentasikan bisnis plan Bakul Kotak Perkakas. Saya Riko Satya Wicaksana dengan NIM 098. Saya Ferdiansyah Saputra dengan NIM 092. Saya Riko Anja Prayoga dengan NIM 096. Latar belakang masalah bisnis kotak perkakas ini muncul sebagai solusi atas beberapa permasalahan yang dihadapi pasar saat ini. Banyak produk kotak perkakas yang beredar terbuat dari bahan plastik atau besi tipis sehingga mudah rusak dan tidak tahan lama, terutama untuk penggunaan intensif di bengkel atau proyek konstruksi. Selain itu, desain yang kurang ergonomis membuat produk lebih sulit dibawa dan tidak efisien dalam mengorganisir alat. Ide usaha ini dipilih karena adanya kebutuhan pasar yang nyata, terutama dari kalangan teknisi, montir, pekerja proyek, dan penghobi DIY yang membutuhkan kotak perkakas kokoh dan fungsional. Keahlian tim dalam bidang teknik mesin menjadi nilai tambah, memungkinkan produksi kotak perkakas dengan presisi dan berkualitas tinggi. Inovasi desain seperti penyimpanan bertingkat dan pegangan yang nyaman menjadi pembeda dari produk sejenis di pasaran. Harga yang kompetitif juga menjadi keunggulan, sehingga produk ini dapat dijangkau berbagai kalangan tanpa mengorbankan kualitas. Selain itu, tren DIY yang semakin populer turut memperluas peluang pasar. Untuk deskripsi usaha, yang pertama, nama usaha dan jenis produk. Bakul Kotak Perkakas merupakan usaha yang memproduksi kotak perkakas berbahan besi berkualitas dengan 3 varian. Yang pertama, 1 susun, 2 susun, dan 3 susun. Produk kami dirancang untuk menjawab kebutuhan penyimpanan alat yang kuat, tahan lama, dan ergonomis. Kemudian penjelasan singkat produk. Keunikan produk kami terletak pada desain bertingkat yang memudahkan pengorganisasian alat, pegangan kokoh untuk kenyamanan mobilitas, serta penggunaan bahan besi anti karat dengan finishing cat berkualitas yang menjadikan lebih awet dan profesional dibandingkan produk sejenis di pasaran. Untuk nilai jual atau keunggulan kompetitif, yang pertama menggunakan bahan besi tebal anti karat dan konstruksi yang kokoh untuk penggunaan intensif. Kemudian sistem penyimpanan bertingkat yang praktis. Yang terakhir, tersedia secara online di berbagai marketplace serta bisa memesan via WhatsApp. Untuk segmentasi dan target pasar, siapa calon pelanggan Anda? Tentu saja yang pertama yaitu teknisi dan montir bengkel, membutuhkan kotak perkakas yang kuat untuk alat kerja harian. Kemudian ada pekerja proyek dan tukang lapangan seperti tukang kayu, tukang las, dan tukang listrik yang memerlukan kotak yang mudah dibawa ke lokasi kerja. Kemudian ada toko perkakas dan bangunan sebagai mitra reseller. Dan terakhir ada pelajar atau mahasiswa teknik yang memerlukan kotak perkakas untuk praktik di sekolah atau kampus. Kemudian karakteristik pasar sasaran. Yang pertama yaitu seorang usia 18-50 tahun yang produktif baik profesional maupun hobi. Lokasi pasar wilayah perkotaan Surabaya dengan akses mudah ke layanan pesan antar online. Yang minat praktis dan efisien dalam penyimpanan alat, produk tahan lama dan kokoh untuk penggunaan intensif, serta harga terjangkau dengan kualitas terjamin. Nah, kemudian untuk analisis SWOT akan dijelaskan oleh rekan saya. Analisis SWOT. Yang pertama ada kekuatan atau strength. 1. Menggunakan besi tebal dan anti karat yang lebih tahan lama dibanding produk plastik atau besi tipis kompetitor. 2. Fitur penyimpanan bertingkat 1 hingga 3 susun dan pengembangan ergonomis meningkatkan nilai guna produk. 3. Margin keuntungan 70-80% dengan harga 4. Dan produksi berlatar belakang ekonomis Indonesia menjamin. 2. Kelemahan atau weakness-nya 1. Memiliki 4 tenaga kerja dan pendapatan dasar. 2. Fluktuasi harga dalam mempengaruhi biaya produksi. 3. Masalah baru dasar yang dilintasi merek stabilitas. 4. Tempat produksi sekaligus tempat jualan. Peluang atau oportunitas atau meningkatnya minat masyarakat sebagai lebih relatif. 2. Hubungan pemerintah dan perbankan untuk mengembangkan skill. 3. Potensi luar dasar melalui marketplace dan media sosial. 4.
tempat peluang kerjasama dengan atau universitas sebagai supplier alat titik 5 penggunaan tinggal industri otomotif yang berkembang kira-kira ancaman atau threats. Satu bersaingan dengan China kualitas rendah tapi harga sangat murah. Dua, volatilitas kondisi dan material pendukung. Referensi sebagian pasar terhadap produk plastik yang ringan. 4, imitasi produk risiko tiru lebih murah. 5, distribusi terbatas tantangan logistik untuk pengiriman keluar kota. Strategi pemasaran lokal kotak bekas. Bagaimana produk akan dipromosikan dan dijual. Untuk promosi secara online, kami menggunakan Instagram dan TikTok untuk menarik konsumen dengan membuat konten, sedangkan offline kami akan membuat kerjasama dengan toko alat teknik di Surabaya. Platform yang digunakan untuk offline adalah toko fisik, sedangkan untuk pemesanan online seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, juga WhatsApp untuk order. Strategi harga, promosi, dan distribusi. Yang pertama ada kotak perkakas 1 susun dengan harga 100.000, 2 susun dengan 150.000, 3 susun dengan harga 200.000. Gratis ongkir untuk wilayah Surabaya dan cashback 100.000. Bekerjasama dengan CNT dan JNE untuk pengiriman nasional. Rencana operasional. 1. Proses produksi. Tahapan persiapan. Penerimaan dan pemeriksaan bahan baku, penyiapan alat kerja, pembuatan pola sesuai desain. Tahap produksi utama. A. Pemotongan alat besi sesuai ukuran. B. Pembentukan komponen utama. C. Pengelasan rangka utama. D. Pemasangan sistem tingkat. E. Penyempurnaan sambungan dan penghalusan permukaan. Tahap finishing. Pengecatan dasar dan finishing, pemasangan pegangan dan aksesori, pengujian fungsi dan kualitas, pengemasan produk akhir. Rencana operasional. Yang pertama ada penerimaan bahan baku, quality control, lanjut pemotongan plat besi, perakitan dan pengelasan, finishing dan pengecatan, quality control produk, pengemasan, dan yang terakhir distribusi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk tim dan pembagian peran, di sini ada pemilik atau manajer produksi, Riko Satya Wicaksana sebagai pemimpin usaha atau perusahaan, serta mengawasi keseluruhan proses hubungan dengan supplier dan pengembangan usaha. Lalu ada manajer produksi, Riko Anja Prayoga, bertugas dalam pemotongan material, proses pengelasan, perakitan dasar produk. Lalu manajer finishing dan pengemasan, Diansyah Syaputra, mengurus pengecekan kualitas akhir serta pengemasan produk. Lalu ada admin dan pemasaran, mengelola pesanan, promosi online, dan komunikasi dengan pelanggan. Lalu ada pengiriman, mengantar pesanan produk dalam jumlah banyak ke tujuan. Untuk rencana keuangannya yaitu yang pertama estimasi modal awal. Membutuhkan modal awal sebesar 25 juta yang akan dialokasikan untuk beberapa komponen utama. Pembelian bahan baku seperti besi, plat besi, cat, dan lain-lain sekitar 6 juta. Lalu peralatan produksi termasuk mesin potong, mesin las, dan peralatan finishing menyerap 10 juta juga. Maksud saya 10 juta. Biaya operasional seperti listrik, sewa tempat, dan gaji pekerja diperkirakan mencapai 8 juta. Selain itu, 1 juta dialokasikan untuk pemasaran, termasuk pembuatan website dan lain-lain. Lalu yang kedua, untuk perkiraan biaya operasional bulanan, yaitu biaya operasional bulanan meliputi biaya produksi dan biaya tambahan lainnya. Untuk produksi, biaya per unit kotak perkakas 1 susun adalah 100.000, kotak 2 susun 150.000, dan kotak 3 susun 200.000. Dengan asumsi penjualan bulan pertama sebanyak 20 unit, 5 unit kotak 1 susun, 7 unit kotak 2 susun, dan 8 unit kotak 3 susun. Total biaya produksi mencapai 3.150.000 ditambah biaya produk gagal sebesar 100.000, 5% dari total produksi. Total pengeluaran bulanan menjadi 3.250.000. Biaya ini belum termasuk biaya tetap seperti gaji karyawan dan sewa tempat yang telah tercakup dalam modal awal. Lalu yang ketiga ada proyeksi pendapatan dan keuangan. Pendapatan bulanan diperkirakan berasal dari penjualan kotak perkakas dengan harga jual 170.000 1 susun, 270.000 2 susun, dan 350.000 3 susun. Dengan penjualan 20 unit, total pendapatan mencapai 5.540.000 setelah dikurangi biaya produksi dan operasional sebesar 3.250.000.
Laba bersih bulanan adalah 2.290.000 atau sekitar 41% dari total pendapatan. Lalu untuk break even point-nya dengan modal awal 25 juta dan laba bersih bulanan 2.290.000 diperkirakan break even point tercapai dalam waktu sekitar 11 bulan. Asumsi ini berdasarkan stabilitas penjualan dan produksi tanpa hambatan signifikan. Oleh karena itu, manajemen akan terus memantau kinerja keuangan dan menyelesaikan strategi untuk memastikan keberlanjutan bisnis. Penutupan, Bakul Kotak Perkakas hadir sebagai solusi inovatif untuk memenuhi kebutuhan penyimpanan alat yang kuat, fungsional, dan mudah dibawa. Kami berharap usaha ini dapat berkembang menjadi merek terpercaya di pasar lokal, memberikan manfaat bagi para teknisi, pekerja proyek, dan lain-lain, sekaligus menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Kami meyakini bahwa bisnis ini layak dijalankan karena didukung oleh analisis pasar yang matang, perencanaan keuangan yang realistis, serta tim yang berdedikasi. Keunggulan produk kami dalam hal kekuatan, kepraktisan, dan harga terjangkau menjadi modal utama untuk bersaing dengan produk sejenis di pasaran. Kami mengajak semua pihak termasuk investor, mitra, dan pelanggan untuk turut serta mendukung pertumbuhan usaha ini demi mencapai kesuksesan bersama. Terakhir, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan kepercayaan, termasuk dosen pembimbing, keluarga, teman-teman, serta calon pelanggan. Semoga kolaborasi ini dapat membawa kemajuan bagi Bakul Kotak Perkakas dan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan UMKM di Indonesia. Dan ini adalah gambar Cari sopo mangan. Apa diusung Kak? Perkakas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.